Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah kelas 1A. Saya akan memenuhi tugas filsafat dosen pengampu Bu Dewi Nisfatul Fitriah. Faktor keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian anak, terutama kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Anak dianggap relatif mempunyai kelekatan dengan ibunya sampai umur 10 tahun. Baru anak akan mengadakan ikatan dengan orang lain. 2. Faktor diri sendiri. Faktor psikologis dari diri sendiri. Menurut saya, faktor tersebut lebih menjarak kepada pemikiran diri kita sendiri. Kita sebagai manusia, makhluk hidup pasti diberi akal. Tergantung diri kita sendiri bagaimana akan akal tersebut digunakan dengan baik. 3. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Karakteristik individu biasanya ditentukan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah pesisir pantai pada umumnya cenderung lebih sering berbicara keras dan juga mudah untuk menjadi pribadi yang sensitif dan cenderung aktif. Ini berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan yang cenderung lebih santai dalam menghadapi banyak hal. 2A. Konsep diri. Menurut saya adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Cara pandang terkait dengan dimensi fisik, karakteristik individual, motivasi diri. B. Menyesuaikan diri adalah kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungan, sehingga seseorang merasa puas terhadap dirinya. Cara menyesuaikan diri: 1. Menjadikan diri sendiri dan apa adanya. 2. Jangan ragu bertanya. 3. Menghargai setiap perbedaan. C. Faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri: 1. Keadaan psikologis. 2. Keadaan fisik. 3. Keadaan lingkungan. 4. Perkembangan dan kematangan. D. Karakteristik penyesuaian diri ada 2, yaitu 1. Penyesuaian diri secara positif. A. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. B. Menghargai pengalaman. C. Bersikap realistis dan objektif. Penyesuaian diri secara negatif. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah menunjukkan dirinya tidak mengalami kegagalan. 3. AID adalah hal yang mendasari personalitas seseorang. ID dapat dipresentasikan sebagai dasar ilmiah. B. Ego. Ego adalah usaha dengan kenyataan atau realita. Berusaha memiliki keinginan dengan cara yang dapat diterima secara sosial. C. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar moral dan cita-cita yang kita peroleh dari orang tua dan masyarakat. Contohnya, AID entahlah makan, minum, mandi, dan lain-lain. B. Ego. IPA haus, namun dia tahu bahwa pelayan akan segera kembali untuk mengisi ulang gelasnya dengan air.
Jadi, dia memilih untuk menunggu. Meskipun dalam hatinya berkeinginan besar untuk minum dari gelas Pak Hasan yang ada di sebelahnya. C. Super ego. Rio ingin mencuri uang di masjid. Ia memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu karena masjid keadaan lagi sepi. Namun Hadi mengerti mencuri itu salah, jadi dia memutuskan untuk tidak mencuri apapun meski ada kesempatan. 4. Proses berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak dan seluruh pribadi manusia serta melibatkan perasaan dan kehendak manusia. B. Memori adalah kemampuan untuk menerima dan mengingat kembali informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.